kembali lagi dengan horror story time. Kali ini aku akan menceritakan tentang tragedi perampokan sadis Pulau Mas. Kisah mengerikan disekapnya 11 orang di kamar mandi berukuran kecil tanpa ventilasi udara, sehingga menewaskan 6 orang di dalamnya. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin 26 Desember 2016 pada jam 14.27 waktu Indonesia Barat. Rumah yang menjadi lokasi kejadian memilukan ini berada di Kompleks Pulau Mas Residence, Jakarta. Hal ini yang mendasari orang-orang menamainya sebagai kasus perampokan Pulau Mas. Pemilik dari rumah ini adalah Ir Dodi Triyono. Ia adalah seorang arsitek lulusan Universitas Indonesia yang memegang banyak proyek besar. Ia adalah pria yang dikenal ramah dan dermawan, hingga menjabat sebagai Ketua RT 12 RW 16 Kompleks Pulau Mas Residence tersebut. Tragedi ini berawal pada saat 4 orang perampok memasuki rumah Dodi Triyono dan membunuhnya serta 5 orang lainnya pada 26 Desember 2016. Rekaman CCTV menunjukkan mereka masuk pukul 14.26 dan pergi pada pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Perampokan ini terjadi di Pulau Mas, Jakarta Timur, dan baru diketemukan keesokan harinya. Sebanyak 11 orang dikunci dalam kamar mandi berukuran kecil. 5 orang termasuk Dodi dan 2 anaknya ditemukan tewas di lokasi, sementara 1 orang lainnya meninggal di rumah sakit. 5 korban yang meninggal di tempat kejadian adalah Dodi Triyono, Diona Arika, Dianita Gema, Amelia Kalista, dan Yanto, sopir Dodi. Sementara korban meninggal di rumah sakit adalah Tasrok, yang juga sopir Dodi. Korban yang selamat meliputi Zanet Kalila 13 tahun, Emi 41 tahun, Santi 22 tahun, Fitriani 23 tahun, dan Windy 23 tahun yang merupakan pembantu Dodi Triyono. Pelaku pertama yang masuk adalah Ramlan Butar-Butar, yang menodongkan pistol kepada sopir Dodi untuk bisa masuk. Ia juga menodongkan senjata kepada pembantu dan memaksa untuk menunjukkan kamar tidur milik Dodi. 3 lainnya yaitu Erwin Situmorang, Alvin Bernius Sinaga, dan Ius Pane. Mendengar keributan, putri pertama Dodi, Diona Arika, lalu keluar dari kamar dan langsung diseret salah satu pelaku. Semua orang di dalam rumah kemudian dimasukkan ke kamar mandi. Dodi diancam dengan senjata tajam dan senjata api. Tidak bisa berbuat banyak. Dodi juga digelandang ke dalam kamar mandi. Kini sudah total 11 orang di dalam kamar mandi kecil berukuran 1,5 meter x 1,5 meter itu. Kasus ini diketahui setelah ada teman Diona, yaitu Sheila Putri, yang tidak bisa menghubunginya, lalu pergi ke rumah Diona dan mendengar suara dari kamar mandi. Setelah melapor ke security dan polisi, pintu kamar mandi pun dibuka paksa dan ditemukan 11 korban. 3 pelaku ditangkap pada 29 Desember 2016 dan Ius Pane ditangkap di Medan pada tanggal 1 Januari 2017. 2 tersangka yang ditangkap polisi adalah Ramlan Butar-Butar dan Erwin Situmorang di kontrakannya di Gang Kalong, Bekasi pada tanggal 28 Desember 2016. Malam itu, Alvin Bernius Sinaga juga ditangkap di kawasan Bekasi. Ramlan disebut sebagai pimpinan komplotan perampok dan tewas saat penangkapan. 3 pelaku yang selamat dijerat dengan beberapa pasal, termasuk pembunuhan dan pencurian, dengan ancaman 15 tahun penjara. Pada tanggal 17 Oktober 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan hukuman mati bagi Ridwan Sitorus dan Erwin Situmorang, serta hukuman seumur hidup untuk Alvin Sinaga. Tindakan mereka yang menyebabkan 6 orang tewas dan 5 lainnya terluka dianggap sangat kejam. Apakah dari kalian ada yang masih ingat dengan kasus ini? Komen di bawah ya. Makasih.